Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, curahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad terpilih, salawat yang mengangkatkan derajat kami, salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Batapung tawar, gasan bungas seperti mawar. Apa guna bungas langkar mun kada tapalajar? Apa guna bungas langkar mun kada tapalajar? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Jalan-jalan Banjar, banyak orang tak belajar, rugi hidup di Banjar mun kada belajar, rugi hidup di Banjar mun kada belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Lakasi tulaka ka majelis Nurullah, mengenal Allah dan Rasulullah, wadah menuntut ilmu nang meninggikan derajat, dirawasari saban malam ahad, dirawasari saban malam ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, curahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad terpilih, salawat yang mengangkatkan derajat kami, salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Batapung tawar, gasan bungas seperti mawar. Apa guna bungas langkar mun kada tapalajar? Apa guna bungas langkar mun kada tapalajar? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Jalan-jalan Banjar, banyak orang tak belajar, rugi hidup di Banjar mun kada belajar, rugi hidup di Banjar mun kada belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Lakasi tulaka ka majelis Nurullah,
mengenal Allah dan Rasulullah, wadah menuntut ilmu nan meninggikan derajat, dirawasari saban malam ahad, dirawasari saban malam ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholli ala sayyidina Muhammadin Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, curahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad terpilih, salawat nan mengangkatkan derajat kami, salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Batapung tapung tawar, gasan bungas seperti mawar, apa guna bungas langgar mun kada tapalajar. Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa naqulu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiruna biha wa walidaina wa tarhamuhuma kama rabbayana shighara. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmin. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal kunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan nikmatnya kepada kita. Allah selalu membesarkan kita dan memberikan kemuliaan kepada kita. Ibu bapak kita, anak-anak kita selalu dibimbing di jalannya. Allah menolong kepada kita, memberkahi rezeki dan nikmat yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah. Allah melindungi kita dari jatuhnya nikmat, hilangnya nikmat itu daripada kita. Semoga kita mendapat kenikmatan yang besar, yaitu selalu bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hati kita, di ruh kita, di kehidupan kita, setelah kematian kita, atau pada saat kematian kita, dan pada yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil masyayikh li ashab, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, wa guru Mulyadi yang juga hadir pada hari ini, guru-guru yang lain yang hadir. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur sampian, memberkahi kehidupan pian. Amin ya rabbal alamin. Dihormati iman hadir fi hajal majlis, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu mudahan pian buai ahli surga tanpa hisab semunyaan kada dihisab lagi di yaumil akhirat, karena berkat pian menuntut ilmu, barakat pian mendengarkan pengajian majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, bapaknya kada didoakan dari itulah, anak kada ingat dari itu. Mudahan bapaknya juga umpat juga masuk surga tanpa hisab lah. Yang kada ingat itu ibunya aja ini dipikirkan, maaf gue nah, bapaknya nah.
La tahrus alayya fa inni ra'aitu kasiran mislahu, ujar Syekh. Jangan kamu mengolok-olokku, kata Syekh, karena aku sesungguhnya sudah banyak melihat semisal dirimu itu. Apa yang dilihat Syekh ini? Syekh kemarin mengisahkan, sambungan minggu kemarin, banyak orang hidup itu bertopeng agama tapi sebenarnya mengejar dunia. Nah, kayak itu sebenarnya. Iyalah. Jadi agama itu dalam hidupnya hanya sekedar formalitas, kebajikan yang harus dilakukan karena takut dicemooh manusia, takut dicela oleh manusia, lalu agama dipakai. Iyalah. Kalau tidak begitu lalu dicemooh manusia, jadi malunya kepada makhluk. Kadang menyuruh orang bersedekah, sidinnya kada bersedekah. Nah, Bapada kadang mengatakan tidak punya uang, tapi sebenarnya banyak punya uang. Nah, aku mengerti, aku lihat jahab tuh emas, walpidoh perak di kantong, di simpanan kamu, jar saya melihat. Makini, coba berikan kepadaku min dinarika, uang kamu itu, Pa'anna darabun, sedangkan aku adalah sang penyerang, sang pemukul. Nah, akulah yang bisa mendidik kamu, kata saya, supaya kamu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa indi alatun zalika, karena aku memiliki alat untuk memusnahkan hatimu yang cinta dunia itu, hatimu yang tersesat daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Johirnya pas kepada Allah, tapi hatinya tersesat kepada Allah Azza wa Jalla. Tub minar riya'i. Nah ini, karena itu kembalilah, bertobatlah, kata Syekh, minar riya, daripada sifat riyamu. Sifat riya apa? Yaitu sifat yang ingin selalu memamerkan amal-amal keagamaan, amal-amal kebaikan di hadapan manusia saja, sedangkan hati bukan untuk tujuan kepada Allah. Nah, ya lah, ya nang kemarin pas kada dipilih jadi anggota dewan, naroto mesin di masjid diambil, tikar di masjid diambil, kan bertikar lagi orang, ya lah, asi diambil, orang kedinginan orang, apa kedinginan jaga kepanasan orang, pas hari Jumat habis semuanya, bingung, lah. Nah, karena hatimu kepada mahal. Oh, besok aja, besok pakai mikrofon supaya orang mendengar. Aku ini, aku bersedekah di masjid ini, mun kada aku tidak bisa terbangun masjid ini. Nah, macam-macamnya. Itu namanya amal riya. Atau tidak berucap apa-apa. Noh, beramal macam bersedekah bagus, pemberian sidinan orang bagus, beramal, sembahyang ibadahnya bagus, sholat 5 waktu. Subuh orang beluman datang lagi, sidin sudah jam 4 sudah bertungguan misalnya nih lah. Tapi di hati untuk dilihat oleh orang, ya kah? Supaya diketahui oleh orang bahwa sidin ahli ibadah. Itu disebut juga dengan perbuatan riya. Nah, riya itu diambil dari kata-kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Jadi intinya supaya makhluk melihat. Nah, bukan Allah lain. Kalau orang yang baik itu berharap Allah yang melihat dirinya, bukan makhluk. Nah, itu bedanya. Wan nipak, sifatmu itu karena riya menjadi nipak itu berdusta, bertopeng. Orang bertopeng itu kan orang yang tidak ingin menggambarkan hati di dalamnya, di luarnya aja bagus, iyalah. Bertopeng gondrong rambut sidina, tapi mukanya bertopeng, sangkan orang hantu nih, iyalah. Padahal sidin bukan hantu, atau terbalik, ya lah, orangnya hantu, tapi bertopeng kebaikan. Oh, apa topeng kebaikan lah? Terserah lah, memahamilah. Itu sifat-sifat nifaq. La tastahi minal iqrari bihi ala nafsika. Apa engkau tidak malu
La tastahyi, apa engkau tidak malu? Minal ikrari, daripada ikrarmu selama ini, bihi ala nafsika. Fal ghalib, maka pada biasanya, minal muklisina kanu munafikin. Sebenarnya jangan kamu malu memang kalau kenyataan seperti itu. Mana ada kita ini yang bersih dari lahir sampai dewasa, ndak ada jerseh. Kanul muklisin, ketahuilah orang-orang yang ikhlas itu dulunya minal munafikin. Orang yang sekarang ikhlas, dahulu mereka ada orang-orang munafik juga aja sih. Nah, 5 aja. Kenapa jadi begitu? Walihaja qala ba'duhum rahimallah la ya'rafu ikhlas. Karena ada perkataan orang seperti ini, tidaklah seseorang itu mengenal ikhlas illal marai, kecuali dia itu ilal murai, kecuali orang itu pasti sebelumnya pernah ria. Jadi kita ini mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita ini, misalnya hari ini kita ikhlas, berarti kita sebelumnya kita tidak ikhlas. Lalu kita pinandu yang mana ikhlas, yang mana tidak ikhlas, ya kah? Nah, paloy hendak juga ikhlas pas duduk di masjid, boy bo, di masjid, pas ada kotak sumbangan tuh. Nah, wah, ya Palu ini di dompet Palu itu ada gue duitnya 100 ribuan nang abang tuh, lawan 2.000 rupiah. Bah, 2.000 aja suruh Palu ini kubuat nih, ujar guru biar sedikit, yang penting ikhlas. Udah hebat masuk celengan, udah keliling celengan. Bah, itu sudah keluar celengan beberapa waktu saat digawil orang di belakang. Itu duit jatuh juga, hati ya. Iya, ada sekalinya jatuh di di samping duduk, Bu. Wah, 2.000 sekalinya. Wah, 2.000 ini luar. Maka itu aku mah 2.000 ini kecelengan. Wah, terlambat aku di sini. Kadang lu lihat bang dompet, lihat ya dompet, sekalinya 100 ribuan, kayak gak ada lagi. Wah, coba lo ini niatnya berapa waktu itu, Pak? 2.000, sekalinya nang dimasukkan 100 ribu. Masya Allah, nyesal bener aku coba lo. Mandap semingguan Pak lo yang mikirkan 100 ribu. Iyalah. Nah, kayak apa toh? Ayo diuji Tuhan Pak lo. Bisa ikhlaskah tidakkah? Kita, kata saya, semua orang sebelumnya munafik juga sama aja. Iyalah. Nah, jadi kita jangan bersesambatan orang saya. Jangan mengotok-otok orang. Kita juga bahari begitu juga. Ya kelak. Nah, kalau sebelumnya tidak mengenal keikhlasan itu, hati berubah. Kadang kita melihat anak kita kan tahu kelakuan anak nih kemana-kemana ya lah. Kenapa? Karena kita waktu kekanakan kayak inya juga. Ya kalau lah, nah kayaknya juga kekanakan. Wah, ini anakku nih bisa ini jar. Jar. Abahnya bahari mantan preman juga ya wah. Tahu kelakuan anak nih. Nah, tenang aja saya. Ayo, sekarang rubah dirimu. Sekarang kamu. An-nadir mingkulin nadir. Jarang dari segala jarang itu. Mayyaklasu min awali amarahu ilal akhir. Inya itu seseorang tuh ikhlas dari awal sampai akhir, jarang kayak itu. Dari kekanakan istiqomah. Kalau zaman sahabat tuh lah, semua sahabat Nabi itu gue kafir aja semuanya, nggak ada yang tidak kafir. Iyalah Bu, sahabat Nabi itu kafir semua, nggak ada yang tidak kafir. Satu aja yang istiqomah tuh di antara para sahabat tuh siapa? Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Ali itu tidak sempat kafir karena sejak kecil, umur kecil, Sidin disuruh Abah Sidin mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh oleh Abu Talib supaya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti ya terus, lalu istiqomahnya.
Nabi menerima Islam, Ali dewasa, mulai dewasa pas masuk Islamnya Ali. Islamnya sudah kayak itu nah, otomatis. Sahabat yang lain bang, semuanya kafir asalnya, baru masuk Islam bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang sempurna yang bagus tuh tidak adalah asibyan fi awali amarihim yukadzibuna wa yal'abuna biturabi wan najasat. Seperti anak-anak fil awali, pada awalnya urusan mereka tuh yukadzibuna wa yu'allimuna wa yal'abuna biturab. Anak-anak waktu kecil, mulut anak-anak tuh sering berdusta kepada orang tuanya. Iyalah, apalagi selain berdusta, wa yal'abuna biturab, mereka bermain-main di tanah. Nah, bermain-main di tanah, licak lah, wa najasat, berbagai kotoran di tubuhnya. Kita kayak itu juga lah, sama aja jerseh, sama. Wa yaqauna ampusuhum bil muhaliki. Mereka semua duduk di tempat yang mencelakakan mereka, yang mengotori mereka. Wa yasraquna min abaihim wa ummahatihim. Mereka bahkan mencuri perhatian orang tua, ayah dan ibu mereka, sehingga akhirnya orang tuanya memperhatikan diri mereka. Kita ini juga begitu. Lalu Allah mencuri hati kita. Nah, yang mencuri hati, sehingga kita mencari orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kepada Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada diri kita. Wa yamshuna bin namimah. Bila kita berjalan, kita suka menggosip orang. Nah, menggosip orang tuh teh pina sugih wah ini pina sidin, bisa korupsi sidin tuh lah. Melihat di TV, ya kalau gubernur jari ini, nah ya kalau kelihatan kalau masuk lagi melihat kada, tapi gosip itu menjadi dosa. Asalnya dosa kecil menjadi dosa besar. Itulah mulut kita. Mulut yang berbau itu bukan karena tidak pakai sikat gigi, bukan. Sesungguhnya mulut yang berbau dalam agama itulah mulut yang suka menggosip orang. Oh, ini penting. Jadi ambil kesimpulan aja. Orang yang ma'rifatullah menyadari dirinya selalu memiliki kekurangan. Orang ma'rifatullah selalu menyadari hina dinanya dirinya di hadapan Allah. Dan dia menyadari kenapa dia sekarang bisa berbuat baik, bisa beribadah kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Menyadari satu saja, karena hatinya dicuri oleh Allah. Allah mendatangkan warid kepada dirinya sehingga hatinya berubah, hanya ingin mengabdi kepada Allah. Semuanya semata-mata karena Allah, bukan hebat dirinya. Subhan, tidak ada lagi hebat diri. Hilanglah keakuan dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Maka pada saat itulah, menyadari itulah, dia beramal menjadi ikhlas adanya. Tanpa seperti itu, tanpa melewati proses itu, seseorang tidak mungkin ikhlas dia beramal dalam amal. Mudah-mudahan pian diterima semuanya amal pianlah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya wan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babinian harta tahta pujian menggiurkan,
tak terasa banyak waktu dihabiskan sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtado sholatan daimatan